Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu untuk bulan Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Ya, anggap ini sebagai reading for fun. Sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek buat teman-teman Capri yang merayakannya dimanapun kalian berada. Semoga diberkahi rezeki yang berlimpah, kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Oke, asmara Capri. Ada the Hangman, Five of Wands, Page of Cups, the Magician. Wow, di sini saya ambil 3 nih. The Moon, Seven of Pentacles, Justice, Queen of Swords, the High Priestess, the Lover, Six of Pentacles, dan yang terakhir ada the Hermit. Untuk the bottom of the deck kamu ada Four of Pentacles dan juga Six of Cups. Ya, ada berantem nih. Tuh beberapa di antara kamu ada yang berantem. Berbeda pendapat. Atau mungkin ada persaingan. Persaingan di dalam memperebutkan hati. Page of Cups. Ada benda-benda cinta. Ada suasana hati yang berbunga-bunga. Mungkin ini untuk beberapa di antara kamu yang baru memulai pendekatan dengan seseorang ya. Ada the moon, suasana hati yang kabur. Sepertinya ada rencana atau sesuatu hal yang kurang beres di sini. Sepertinya harus ada review untuk sesuatu hal yang membuat kamu konflik batin, merasa nggak nyaman, merasa kurang pas. Coba direview ulang ya. Tanyakan hati dan pikiran, karena pada momen ini juga intuitif dan psychic-nya kamu, kemampuan psychic kamu sedang heightened itu sedang lagi on-on-nya ya. Untuk beberapa hal di hubungan kamu dengan pasangan, ada yang kamu ngerasa kayak kurang nyaman, ada perasaan-perasaan nggak biasa gitu, nggak enak. Mungkin kamu perlu menenangkan hati dan pikiran sejenak, tanyakan hati, ya berdoa ya, bermeditasi, supaya kamu mungkin bisa menemukan pokok persoalan, kenapa kamu merasakan hal-hal yang kurang enak. Seperti ada informasi yang tersembunyi atau motivasi yang tersembunyi di sini. Ada hal-hal yang membuat kamu khawatir, tapi bingung, apa yang membuat aku khawatir ini? Belum bisa melihat dengan jelas. Ini kan ada bulan ya di malam hari. Memang terang, tapi kan kabur, nggak bisa keseluruhan melihat situasi. Jadi situasi hubungan kamu dengan pasangan juga mungkin seperti itu. Kamu bisa melihat sekilas benda yang ada di depan kamu. Jalan yang sedang kamu tempuh, kamu bisa melihat sekilas. Karena ada terang bulan yang menyinari. Tapi untuk keseluruhan wilayah di sekitar kamu nggak bisa melihat dengan jelas ya kan. Nah, begitu juga dengan hubungan seperti itu. Dijalani oke, bisa dijalani dengan jelas, tapi untuk keseluruhannya atau mungkin masa depan, hubungan kamu dengan pasangan sepertinya mungkin masih kurang meyakinkan. Ada hal-hal yang membuat kamu khawatir, gimana ini nanti ujungnya. Ada the magician. Untuk the magician ada bentuk komunikasi atau mungkin tindakan atau bisa dikatakan ini pemikiran yang menimbulkan adanya konflik. Bisa jadi konflik batin karena kamu terlalu banyak berpikir, atau tindakan seperti mengabaikan
mengabaikan suara hati yang pada akhirnya ini berdampak pada konflik batin. Jadi kalau kamu udah ngerasa ada sesuatu yang gak beres dengan suasana hati kamu, itu harus segera ditelusuri ada apa. Jangan dibiar-biarin gitu, bisa menimbulkan konflik batin. Secara nggak sadar kita kadang bersikap atau merespon pasangan kita jadi kurang enak. Jadi energinya juga kena ke dia. Dia merespon hal yang sama, terakhir berantem. Seven of Pentacles. Hubungan yang udah dijalin lama banget, tapi sepertinya kurang perkembangan atau gitu-gitu aja terus. Bisa jadi belum ada final decision, belum ada keputusan akhir untuk hubungan ini, apakah bakalan berakhir di pelaminan atau terus pacaran gitu ya, bisa jadi. Atau yang LDRan, apakah terus LDRan begini, nggak ada titik tengahnya, entah pada akhirnya aku yang pindah ke lokasi dia atau dia yang pindah ke lokasi aku, atau mungkin kamu yang pengen punya anak ya, financial income atau masalah pekerjaan bisa jadi seperti belum ada perkembangan. Nah untuk Seven of Pentacles, kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang udah kurang beres, udah kamu review dan ini seperti stagnan, tidak ada perkembangan, mungkin ada baiknya kamu menimbang kembali. Ya, ada justice nih, ada timbangan di sini ya kan. Kamu timbangkan lagi, apakah baik bagi kamu untuk teruskan atau kamu lebih baik berhenti. Karena kalau udah lama banget gak ada kepastian, ngapain dilanjutin, makin habiskan waktu ya kan. Justru kadang ketika kita mengambil resiko, kita keluar dari zona ini, kalau memang sih dia benar-benar sayang sama kamu, justru di situ dia harusnya shock ya, atau dia malah berpikir keras bagaimana caranya supaya hubungan kamu dengan si dia ada final decisionnya, ada perkembangannya. Jangan malah santai, ini seperti berada di comfort zone ini, jadi nggak ada perkembangan. Ada Queen of Swords. Beberapa di antara kamu ada yang dealing juga dengan masalah perceraian, surat menyurat, dokumen-dokumen seperti yang saya katakan tadi, yang bisa jadi ini dokumen visa atau paspor, kamu sedang mengurus dokumen-dokumen kamu, bagaimana supaya kamu bisa pindah lokasi, kamu bisa tinggal bersama dengan pasangan kamu, kalau misalnya pasangan kamu orang luar gitu ya, atau kamu yang kerja dinas, atau pasangan kamu yang kerja dinas, kalau mau pindah kan harus ada urus surat-surat ya, urus surat-surat pindah. Mungkin ini juga urusan masalah pernikahan, perceraian, bisa jadi seperti ada yang berurusan dengan catatan sipil. Ya, kamu sebenarnya sudah bisa memilah-milah kira-kira bagaimana ke depannya ini. Untuk beberapa di antara kamu sebenarnya bisa melihat endingnya ini bakalan berkembang atau enggak. Cuman ya namanya perasaan tadi ya kan. Kadang kan kalau namanya udah sempat jatuh pada cinta katanya, ya masih berusaha mempertahankan. Saya nggak mengatakan semuanya ini nggak baik ya. Saya nggak mengatakan semua nggak berkembang, nggak. Ini tergantung. Karena ada beberapa yang nggak kembang-kembang, ada yang bakalan berkembang nih, 50-50. Tergantung bentuk energi kamu dengan si pasangan. Ada the High Priestess. Ya, intuitif dan psikiknya kamu aktif di bulan ini. Kalau kamu manfaatkan ini sebaik mungkin, kamu akan tahu jawabannya lewat suara hati kamu. Karena ini nggak bisa menggunakan intelek. Karena di sini ada the Magician ya. Di sini ada Queen of Swords. Mungkin kamu mengandalkan pikiran untuk mencari tahu jawaban bagaimana nanti masa depanku dengan si dia, bagaimana urusan-urusan
pemberkasan ini nantinya. Oh, ini jawabannya hanya bisa ditemukan lewat your deepest feeling, dari perasaanmu yang, intuisi kamu yang paling dalam, suara hati. The High Priestess ini simbol koneksi energi kamu dengan the cosmos, dengan energi yang tidak terbatas. Dan ini nggak bisa kita langsung lihat secara kasat mata ya, tapi kita bisa rasakan, bisa lewat mimpi atau lewat pertanda-pertanda yang terjadi di sekitar kita, atau mungkin kamu bisa mendengarkan langsung dari suara hati kamu ya. Dan biasanya kita bisa mendengarkan itu pada saat keadaan kita tenang. Ada the lovers, ada cinta, ada kasih sayang, tanggung jawab. Saya ngerasa pasangan kamu di sini berasa bertanggung jawab di dalam hubungan ini. Sepertinya dia bertanggung jawab ya untuk di sini. Tapi nggak tahu nanti diklarifikasinya gimana. Dianya ini benar-benar bertanggung jawab apa enggak? Soalnya di sini ada konflik. Oke, ada Six of Pentacles, ada bantuan, dukungan, support secara materi dan moral. Si dia mungkin mensupport kamu secara materi ya. Selalu dia ngirimin bulanan kamu, kebutuhan-kebutuhan kamu, memenuhi kebutuhan di ke dalam rumah. Ada the Hermit. Ada bentuk pencerahan, kamu ingin menggali lebih dalam lagi suara hati intuisi ini tadi. Entah kenapa saya ngerasa bisa jadi ya beberapa di antara kamu ada yang mungkin mendalami ilmu kebatinan ini. Mendalami psikologi. Atau bisa jadi beberapa di antara kamu ada yang memang benar-benar bisa membaca tarot juga ya, atau membaca nasib orang. Ya. Lebih menyukai solitude di bulan ini, kamu lebih suka menyendiri, mengurung diri, lebih suka mengobservasi dibandingkan terlibat dengan berbagai aktivitas di luar sana. Oke. Untuk the bottom of the deck, kamu ada Four of Pentacles, seperti ada self-protection, self-defensive, seperti ada pertahanan diri, mempertahankan apa yang kamu yakini, kamu anggap benar. Mungkin karena mempertahankan sesuatu ini nih, terjadi konflik di sini ya. Ada the Hangman lagi. Sepertinya the Hangman ini yang menunjukkan kamu harus bisa open-minded, terbuka akan segala sesuatu hal bisa terjadi di kehidupan ini. Ada sesuatu hal mungkin yang menurut kamu mungkin sesuatu hal ini yang benar gitu. Tapi di sisi lain ada perasaan-perasaan kamu yang mengatakan sebaliknya. Lalu ini yang menimbulkan adanya konflik batin. Bisa jadi karena ini ya, ada cinta ini, perasaan cinta, ada seseorang mungkin yang dekat sama kamu. Ya di satu sisi kamu berpikir dia suka sama kamu, di sisi lain kayaknya nggak mungkin deh dia suka sama aku. Jadi ini bentrok pada saat yang bersamaan, sehingga nggak bisa memastikan secara jelas apakah si dia itu benar-benar suka apa enggak. Ya. Serius apa enggak? Enggak bisa memastikan jadinya. Jadi kayak kabur ya. Oke, untuk the Hangman-nya saya klarifikasikan ya. The Hangman, ada Eight of Swords ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu khawatir, takut, nggak mau keluar dari zona di mana kamu berada. Seperti kurang berani, ada hal-hal yang kamu khawatirkan sehingga kamu nggak berani keluar dari zona ini nih. Jadi berada di situ terus dia, stagnan kan. Kalau nggak berani dia membuka diri, nggak berani menunjukkan diri, maka yang ada jadinya konflik batin terus. Untuk beberapa di antara kamu mungkin ini
bisa juga untuk bacaan single ya. Kamu single atau single parent, tapi ada sesuatu hal yang membuat kamu seperti terkurung di dalam, terjebak di dalam situasi ini, dan kamu rasa kamu nggak akan bisa keluar dari situ. Kamu mungkin pengen membuka hati dengan seseorang yang baru, pengen bebas, tetapi ada yang membuat kamu ngerasa ya udahlah, mungkin aku bakalan di sini-sini aja terus gitu. Harus berani nih, kalau nggak berani ya di situ-situ terus dia, nggak akan ada perubahan. Harus berani membuka hati, harus berani ini menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Why not dicoba ya kan, namanya itu pengalaman. Mungkin kamu udah pernah mencoba sebelumnya tapi gagal, dan itu memberikan kamu trauma yang besar sehingga kamu sama sekali nggak pernah lagi membuka hati sama orang baru. Dan ketika di sini ada semacam bentuk energi pertentangan antara kamu dengan diri kamu sendiri, di mana satu sisi pengen ngebuka hati, pengen keluar dari situasi stagnan ini, tapi di sisi lain kamu takut gitu. Sebenarnya yang kamu mau lawan di sini adalah diri kamu sendiri. Yang menjadi musuh kamu adalah diri kamu sendiri di sini. Yang saya lihat ya. Oke, untuk Five of Wands-nya. Five of Wands ada Two of Wands, ya bimbang kan. Konflik batin antara menerima si dia apa enggak. Ini ada ini seseorang yang suka sama kamu mungkin, tapi kamu nggak mau membuka hati. Ya. Beberapa di antara kamu ada yang dealing juga dengan pernikahan bisa jadi ya, atau dealing dengan surat menyurat, visa. Tapi seperti ketika ada sesuatu yang harus diurus itu dua-dua hatinya susah geraknya gitu. Terlalu banyak mikir bisa jadi. Padahal di sini dia untuk Two of Wands ya, dia sudah pegang globe di sini, udah ada satu di tangan. Artinya mau nggak mau sebenarnya dia harus jalan gitu. Oke, untuk Page of Cups-nya ada The Depth. Ya, ini babak baru kalau mau buka hati. Kalau misalnya kamu punya urusan-urusan nih berhubungan pendataan, urusan catatan sipil, pemberkasan, visa, paspor, atau ini sebenarnya harusnya langsung dimulai. Kalau misalnya kamu terus bimbang-bimbang ini nggak jalan-jalan, bisa kehabisan waktu. Semakin lama dia prosesnya penantian itu. Di sini kan Seven of Pentacles, dia sedang menantikan sesuatu berbuah besar, menghasilkan. Nah, gimana dia mau cepat menghasilkan kalau kamu di sini nggak gerak? Dia nggak gerak, dia diam aja di situ. Bingung dia dengan pikirannya dan perasaannya. Oke, untuk The Moon. Untuk The Moon-nya, The Page of Pentacles ya. Ya. Oke, kamu paham juga ini dengan masalah perasaan dan pikiranmu yang nggak yakin ini ya, antara yakin dan ya nggak yakin, antara percaya nggak percaya gitu ya kan. Sehingga kamu ingin memastikan bahwa keputusan tindakan yang kamu lakukan nanti sudah pas, tidak berdampak yang nggak baik ke depannya. Dan di sini saya ngelihat kamu belajar dulu. Aku mau mempelajari diriku sendiri. Aku mau meyakinkan diriku sendiri dulu gitu ya. Bagus tuh. Sepertinya kamu memang paham dengan suasana hati kamu. Oke, untuk The Magician. Untuk The Magician-nya ada Six of Swords. Ya, ada moving on. Ya, kalaupun aku harus pelan-pelan pergerakanku di dalam mengambil keputusan antara membuka hati atau enggak, atau melaksanakan sesuatu atau enggak, aku ingin memastikan bahwa ketika aku melakukannya, aku sudah benar-benar clear minded. Pikiranku memang sudah terang menjalankannya. Dan ya, setelah kamu sudah mempelajari bentuk emosi kamu yang belum stabil itu tadi tuh, nah kamu berangkat di sini, moving on. Kamu berangkat ke arah yang kamu rasa bakalan membuat kamu merasa nyaman, selamat,
tidak ada kekhawatiran. Oke, untuk Seven of Pentacles-nya, Justice, Queen of Swords, Seven of Pentacles, ada Knight of Pentacles. Setelah moving on, berhenti lagi di sini. Tidak ada pergerakan, observasi lagi. Ya. Kita lihat dulu di Justice lagi gimana ya. Padahal di sini dia udah moving, berhenti lagi di sini, terus The Tower. Ada sesuatu hal yang terjadi dan ini surprise, sesuatu hal yang mengejutkan yang berhubungan dengan pemberkasan, dengan dokumen-dokumen legal. Surprise. Oh, ini juga bisa menjadi suatu peringatan ya. Ada urusan-urusan yang kamu lakukan kalau itu ditunda-tunda, ini bisa berakibat nggak baik nanti. Jadi kalau kamu punya urusan yang berhubungan dengan pemberkasan dokumen, pernikahan, perceraian misalnya, atau dokumen perjalanan, ini jangan ditunda-tunda lagi, jangan banyak mikir nih. Harus segera dikerjain ya, harus segera dilaksanakan, ditindaklanjuti gitu. Jangan terlalu banyak mikir yang enggak terlalu banyak mengobservasi di sini saya lihat. Udah moving di sini, awalnya moving, habis itu berhenti lagi. Nah, ini bisa terjadi hal yang tidak diinginkan nanti kalau misalnya nggak dikerja-kerjain. Oke, ada untuk Queen of Swords-nya. Queen of Swords-nya, ya, muncul lagi Justice kan? Justice, ya. Kamu tahu ini harus dikerjain, mau nggak mau harus dikerjain. Ya, kalau tahu segera tindak lanjuti ya, jangan berdiam diri terus di sini. Ya, lebih baik kita kerjakan daripada sama sekali enggak, atau daripada kita ketinggalan waktu, ketinggalan jadwal. Ya, bisa jadi ada beberapa di antara kamu nih yang berhubungan dengan pelaksanaan tata upacara pernikahan atau mungkin masalah penerbangan ya. Kalau mau terbang nanti ya visa, paspor kalau nggak cepat selesai gimana ya kan? Bisa mengejar deadline-nya. Oke. The High Priestess. Untuk The High Priestess. Untuk The High Priestess-nya ada Five of Swords. Wow. Oke, The High Priestess koneksi dengan the cosmos atau suara hati kamu. Kamu sendiri konflik batin dengan diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak bisa ngedengerin suara hati kamu. Ada beberapa di antara kamu mungkin bakalan dealing dengan konflik dengan pasangan. Ini dia pemberkasan-berkasan tadi. Kalau ditunda-tunda terus mungkin bakalan berantem jadinya karena nggak selesai-selesai. Ya, nggak dikerja-kerjain. Mungkin kamu yang ngurus ya. Pasangan nyuruh kamu ngurus. Oke, aku urus gitu. Rupanya nggak diurus-urus gitu. Tiba deadline-nya belum selesai. Waktunya nggak terkejar lagi. Nah, mungkin bakalan ada konflik nih. Berantem. The Tower ini menjadi simbol peringatan di sini. Kalau nggak mau terjadi masalah ini, ya ini segera harus ditangani ya. Ditindaklanjuti. Oke, The Lovers ya. Ada The Sun. Saya ngelihat kamu dengan pasangan ini hubungannya adalah soulmate, twin flame. Yang seperti gambaran diri sendiri, cerminan diri sendiri. Wow, ada soulmate di sini. bisa jadi ya untuk beberapa di antara kamu yang dealing dengan seseorang yang baru ini nih. Ini kemungkinan besar kedepannya menjadi soulmate-nya kamu. Cuman awalnya di sini susah bagi kamu untuk membuka hati. Oke, Six of Pentacles. Untuk Six of Pentacles-nya ada Queen of Cups. Oke. Ada salah satu yang sering memberi nih, menolong. Mungkin memberikan support secara materi atau moral. Pasangan kamu bisa jadi memberikan membiayai hidup kamu ya, selalu menafkahi kamu.
Ini saya ngelihat ini sesuai dengan kartunya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa kebalik ya. Dia ini menafkahi kamu, memenuhi kebutuhan. Dan di sini saya ngelihat dia merasa kayaknya dia yang lebih banyak memberi. Dia yang berkorban, dia yang lebih cinta sama kamu. Ya, dia ngerasa bahwa memang kamu juga punya cinta sama dia, punya perasaan yang sama dengan dia. Dia juga bisa ngerasakan bahwa kamu adalah soulmate-nya. Tetapi ada sesuatu hal yang membuat dia kurang equal nih. Tindakan perbuatan itu kurang equal. Dimana dia ngerasa dia memberi lebih. Kalau bisa ya 50-50 lah. Aku kasih 100, dia ngasih 100, semacam gitu. Kalaupun nggak bisa memberikan dari segi materi, seenggaknya memberikan cinta, perhatian yang seutuhnya untukku. Itu dia perkataannya. Oke, untuk The Hermit, Capricorn, The Hermit. Wow, ada The High Priestess. Muncul lagi High Priestess di sini. Yap, dengan solitude, dengan menenangkan hati dan pikiran, dengan mencari pencerahan, menelusuri lebih jauh lagi ke dalam hati kamu pada akhirnya bisa terkoneksi dengan suara hati kamu. Walau di awal ini sulit, tapi pada akhirnya kamu bisa. Kamu bakal menemukan jawaban, dan jawaban ini akan membantu kelancaran urusan-urusan kamu dengan pasangan kamu. Ya, apa yang menjadi harapan-harapan kamu di hubungan kamu dengan pasangan, pada akhirnya kamu akan mendapatkan jawaban itu lewat suara hati kamu. Seperti yang saya katakan tadi di awal ya, saya ngelihat sepertinya beberapa di antara kamu ini ada yang memang benar-benar bisa membaca nasib orang, nasib diri sendiri. Bisa jadi kamu adalah tarot reader juga, bisa membaca tarot seperti itu ya. 2 kali nih muncul The High Priestess di sini soalnya. Dan ada The Hermit lagi ya. Benar-benar sangat-sangat dalam penghayatannya. Oke. Untuk Capricorn saya buka 3 kartu. Sacred union, honor and treasure your relationship, for it is truly sacred ya. Honor, hargai dan jagalah hubungan kamu dengan pasangan, karena ini adalah hubungan yang suci yang udah dipersatukan oleh Tuhan, Allah, pencipta semesta. Saya ngerasa ini sepertinya sebagian besar yang udah punya hubungan ya. Kalau yang untuk single lebih pendekatan, ini masih membuka lembaran baru, masih belajar untuk membuka hati. Namun untuk orang baru ada. Okay, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Lihat ke dalam, ya, sangat dalam, dan kamu akan bisa merasakan cintaku. Cintaku itu sedalam samudra sama kamu. Wow. Kalau saya ngelihat ini cintanya si dia ini dalam banget sama kamu. Karena ini posisi kartu untuk bacaan saya ini punyanya seseorang yang dekat sama kamu ya. Ini rasa takut atau mungkin rasa takut atau harapan-harapan kamu di hubungan kamu dengan pasangan, dan ini endingnya solusi akhir dari pembacaan ini. Dan ini bagus, The High Priestess dan The Hermit. Untuk segala sesuatu yang kamu pengen tahu, yang untuk jawaban-jawaban yang sedang kamu cari tahu nih di hubungan asmara kamu di bulan ini, kamu nggak bisa menemukan itu lewat intelek, lewat pengetahuan, nggak, lewat suara hati. Iya, ada The Hermit, The High Priestess, dan kamu akan dapatkan itu. Oke, friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve ya. Coba dulu memulai hubungan. Untuk kamu yang single, memulai hubungan itu seperti berteman dulu gitu. Kalau kamu belum yakin ya, kamu masih bimbang, belum berani membuka hati, coba dijalani dulu sebagai teman. Nah,
Dari sana nanti bakalan berkembang ya, kamu akan melihat akan ada perkembangan. Dan kamu akan merasakan bakalan ada benih-benih cinta yang tumbuh di sana. Ada semacam twin flame, koneksi twin flame antara kamu dengan sosok si dia ini nih. Oke, untuk yang udah berpasangan ya, saya ngerasa ini bentuk hubungan kamu dengan pasangan bukan sekedar hanya suami istri gitu ya, atau kamu yang udah masih berpacaran, nggak sebatas pasangan kekasih gitu, tapi saya ngelihat ini seperti kamu membangun hubungan seperti berteman. Jadi pasangan itu bak teman pada saat yang sama, pasangan tapi bisa juga jadi teman. Dan itu bagus banget ya. Oke, demikian untuk Happy. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.